Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya pagi hari ini. Kita akan bersama-sama bersaat teduh. Saya akan menemani Bapak Ibu Saudara pada saat teduh pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Pagi hari ini Tuhan masih membangunkan kami. Tuhan memberikan kami kekuatan. Dan pagi hari ini juga Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami menjalani hari-hari kami. Tuhan, bekalilah kami, buka hati kami, dan ajarilah kami seturut dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat teduh kita pagi hari ini sudah masuk dalam kitab 2 Samuel. Kita mulai dari pasal yang pertama. Kita buka bersama-sama terlebih dahulu Alkitab kita. 2 Samuel pasal yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sisanya sampai ayat yang ke-27 saya akan jelaskan di dalam renungan firman kita pada hari ini. Elai memberikan judul Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku. Dan aku berkata, "Ya Tuhan." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam, karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Kitab 2 Samuel pasal yang pertama yang kita baca barusan, jelas itu mengisahkan tentang kematian Saul. Dan kabar kematian Saul itu didengar oleh Daud bersama dengan orang-orangnya. Seperti yang kita tahu, selama masa hidup Saul itu punya masalah dengan Daud. Kita juga dengar kisah di mana Saul ingin membunuh Daud. Dan sampai saat ini kisah ini kita baca, itu masih tetap ada masalah antara Daud dan Saul.
Tetapi anehnya, ketika Daud mendengar kabar kematian Saul, Daud bukan merasa lega. Sebab logikanya, Saul yang ingin membunuh Daud semasa hidupnya, itu jelas menjadi ancaman bagi hidup Daud. Selama Saul masih hidup, hidup Daud tidak akan aman. Maka ketika Saul mati, harusnya Daud itu merasa lega, bukan? Orang yang selama ini ingin membunuhku itu sudah mati. Setidaknya hidupku sekarang lebih aman. Mungkin itu harusnya ada di pikiran Daud. Tetapi bukan itu yang diceritakan oleh Alkitab. Daud itu berduka dengan amat sangat dalam, Bapak Ibu Saudara. Daud itu, ya, cara orang Israel ketika dia berduka, berkabung, dia mengoyakkan bajunya, dia menangis, dia berpuasa sampai matahari terbenam, kata Alkitab. Oleh karena kematian Saul, oleh karena kematian Yonatan, sahabatnya, oleh karena kematian orang-orang Israel lainnya yang terpukul kalah, yang perang melawan orang Filistin. Dari rasa duka yang diceritakan Alkitab mengenai kematian Saul yang dirasakan oleh Daud, kita tahu bahwa ternyata di dalam hati Daud itu tidak ada rasa dendam, Bapak Ibu Saudara, terhadap Saul. Daud itu selama ini memang diperlakukan tidak adil oleh Saul. Bahkan kehidupannya itu diancam. Tetapi dengan rasa duka yang demikian, kita tahu bahwa Daud ini tidak benci dengan Saul. Dia bisa berduka, dia menangis atas kematian Saul. Daud memang bukan manusia yang sempurna. Daud bisa melakukan kesalahan, dan kita tahu di dalam Alkitab ada mencatat atas perbuatan dia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saya yakin di dalam hatinya yang tidak mendendam kepada Saul, itu ada pergumulan juga. Secara manusiawi, ketika dia diperlakukan tidak adil oleh orang lain, khususnya oleh Saul dalam konteks pembicaraan kita pagi hari ini, ketika dia ingin dibunuh oleh Saul, pasti ada pergumulan dalam hatinya secara manusia. Dia menahan amarahnya, dia menahan emosinya, dan dia bergumul di dalam hati itu agar dia tidak kembali membenci orang ini, tidak kembali membenci Saul. Saya yakin secara hati manusiawi itu wajar ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Pasti kita ada rasa marah. Tetapi Daud tidak sampai pada rasa dendam. Apa yang membuat dia menjadi manusia yang sesabar itu? Seperti yang saya katakan tadi, Daud bukan manusia sempurna. Tetapi Daud memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan dengan Daud itu sangat dekat. Daud itu setiap hari berelasi dengan Tuhan, menjaga hubungannya dengan Tuhan. Bahkan ketika dia berdosa di hadapan Tuhan, dia minta ampunnya itu sedemikiannya karena dia tahu siapa Tuhannya, dia kenal siapa Tuhannya. Dan saya yakin di dalam hubungannya bersama dengan Tuhan inilah yang membuat dia menjadi orang yang baik, tidak mendendam, tidak membenci, bahkan terhadap musuhnya. Sama seperti Tuhan Yesus ketika di dunia, bukan? Ketika dia masih pelayanan di dunia, dia diperlakukan tidak adil oleh orang. Khususnya orang-orang pada saat itu dalam kisah penyaliban. Dia dipukuli, dia diludahi, bahkan sampai disalib. Dia tidak mengutuki orang-orang yang menyakiti dia. Dia tidak membalas memukul orang-orang yang memukul dia. Dia tidak membalas orang-orang yang meludahi dia. Dia tidak juga mengutuki orang-orang yang menyalibkan dia pada hari itu. Kita tahu kuncinya adalah, ya, Tuhan Yesus memiliki hubungan yang baik juga dengan Bapa. Dia adalah manusia, dia juga adalah Allah. Di dalam sisi kemanusiaannya, dia bisa sabar. Dia tidak membalas semua perbuatan jahat orang lain. Dan saya yakin itu juga karena dia memiliki hubungan yang
baik dengan Bapa. Dia tahu apa yang Bapaknya mau. Dia tahu apa misi Bapaknya di balik semua penderitaannya ini. Seperti yang Dia sendiri ajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan Yesus melakukan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua pernah diperlakukan tidak adil oleh orang lain di dunia ini. Dan saya yakin kita pernah merasa marah akan hal itu. Kita merasa ingin membalas perlakuan orang lain yang jahat kepada kita. Saya mengerti perasaan itu, saya juga pernah merasakannya. Kita hidup di dunia yang sama. Sebab dunia di mana kita hidup pada saat ini itu adalah dunia yang berdosa, di mana ketidakadilan itu ada. Saya berani katakan kita marah itu wajar, itu manusiawi. Tetapi cobalah kita untuk menahan diri, menahan hati kita tidak sampai pada titik kita dendam kepada orang lain, kita menyakiti orang lain. Tentu kuncinya ada pada hubungan kita dengan Tuhan. Dan tentu itu tidak mudah jikalau hubungan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, saya yakin kita mampu melakukannya. Prinsip hidup saya, hidup di dunia ini, ketika saya diperlakukan orang lain secara tidak adil, saya berpikir itu adalah hal yang wajar. Diperlakukan orang lain secara tidak adil itu adalah hal yang wajar. Sebab kita masih hidup di dunia yang berdosa, kan? Ketidakadilan itu ada di mana-mana. Jadi merupakan sebuah anugerah ketika kita diperlakukan baik oleh orang lain, ketika kita diperlakukan secara adil oleh orang lain, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi adalah sesuatu yang wajar ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Nanti ketika kita hidup bersama dengan Tuhan di surga, di mana ketidakadilan itu tidak ada lagi, dan keadilan yang sejati itu ada di sana, yaitu Allah itu sendiri. Maka disitulah kita bisa hidup dengan damai, tanpa diperlakukan orang tidak adil lagi seperti di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajari kami, kembali mendidik kami. Tuhan, ajari kami untuk melakukannya. Terlebih lagi, pertama-tama kami membangun hubungan kami bersama dengan Tuhan, agar kami dimampukan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, dunia yang tidak adil, di mana kehidupan kami sering mengalami ketidakadilan. Tuhan, tolong kami untuk tetap sabar, jadi orang yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi orang yang serupa dengan Kristus, yang tidak membalas kelakuan jahat orang lain dengan kejahatan. Tuhan, ajari kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, seperti Engkau membantu Daud untuk tidak dendam kepada Saul. Ajari kami juga untuk tidak mendendam kepada orang-orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bekal-Mu pagi hari ini, yang boleh membekali kami untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.